Oh. Thank you for team Present Worship. Yeah. That was awesome. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang lagi. Welcome Colbert. It's been a while. Welcome back. So Melvin, mana Melvin? Yeah. Welcome back Jenny, Reni. Siapa lagi yang yang lain kita sudah ketemu dengan Zoom ya. Oh, welcome back Grace. Saya pertama mau mengucap syukur buat kita kalian semua yang sudah, terutama untuk pertama-tama mengucap syukur untuk volunteer. Berterima kasih selama 9 minggu. Meskipun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap semua beribadah melalui Zoom. Saya mengerti banget perjuangannya, ya gak? Bagaimana kita, terutama kemarin saya hari Sabtu akhirnya bisa relax sedikit. Biasanya Sabtu saya sudah dari pagi ngedit video ya untuk ini. Saya juga mau mengucap syukur, terima kasih untuk semua yang setia mengikuti ibadah Zoom AFJ Wellington selama 9 minggu. Baik itu melalui Zoom, melalui Facebook. Ya, itulah, kita adalah sebuah komunitas, kita selalu bersatu. Oke, hari ini kita akan masih belajar mengenai faith. Masih tentang faith, God faith. Pada hari ini tema saya adalah Living Faith First Dead Faith. Oke, Living Faith First Dead Faith. Ketika saya mempersiapkan sharing ini, seharusnya semoga singkat ya. Semoga. Oke, saya sambil melihat statistik New Zealand ya. Sungguh pertama kita mengucap syukur bahwa we are the first country that we can, for now we can beat COVID. The case is 1. The active case now is 1. Yes. Ya, selama 7 hari we have 0 case. Okay. Then I just look at the statistic. Number of confirmed case 1.500-an. We have 22 deaths. Okay, that's statistic. Ketika saya melihat statistik ini, saya berpikir, mengapa New Zealand berhasil? Kenapa kita bisa berhasil mengatasi COVID? Satu adalah karena kita sebagai warga negara, kita patuh. Ya, kita taat kepada pemerintah. Benar? Kenapa kita taat? Karena kita punya faith dengan pemerintah kita. Kita punya trust. Kita trust, kita punya government Prime Minister Jacinda bahwa she is in control, right? Dia yang mengatur semuanya, dan dia katakan we are going to lockdown and we going to lockdown. Coba kalau bayangkan dia mengatakan we are going to lockdown, she expect us to lockdown, but kita nggak patuh. Apa yang terjadi? Bisa nggak kita berhasil? No. I don't think so. Pas saat kita lockdown aja, kalau kalian bisa lihat statistiknya, the first couple days is increasing, right? The case. Dan itu sudah dikatakan it will be increased. Because kenapa? Karena it takes a while for berapa untuk menyebar. Jadi ketika di lockdown ya otomatis ada yang increase. But kita ada orang yang kemudian kan yang mungkin nggak percaya, maksudnya ini nggak berhasil gitu, udah keduluan bilang nggak berhasil. Tapi overall, in the news berapa ketika di wawancara ya, 91% of New Zealand's citizens, they approve, they agree of keputusan yang diambil untuk lockdown selama 4 minggu dan berikutnya. Jadi total kita 9 minggu. Nah,
The key here is trust, faith. Oke, kita punya trust kepada government, dan because we have trust, then we obey. Oke, ini adalah satu yang mau saya bawakan hari ini. We trust, then we obey. Sama seperti dengan kita dalam kehidupan spiritual kita. Do you have faith in God? Oke. Oh, sebelumnya kalau kita nggak trust, katakan kamu trust tapi you don't obey, ya. Apa yang akan terjadi? Kita lihat negara seperti Amerika, kacau. Pemerintah suruh lockdown, ada warga negaranya yang demo sana, bawa sih kalian dia boleh berita, bawa senjata, ya gak? Sama Indonesia juga, ya gak? Suruh lockdown, sebagian lockdown, yang lain gak lockdown. Apa yang terjadi? Chaos di mana-mana. Bagaimana bisa berhasil? Ya itunya nambah terus. Yang satu itu gak akan berhasil karena they don't obey. They may trust. Ya, kalau kamu trust, you have to obey. Oke? Nah, sama halnya dengan kita. Do you have trust in God? Amen. Kepercayaan apa, faith apa yang kamu miliki kepada Tuhan kita? Ya gak? What is your faith? Apakah Tuhan, kalau kamu percaya God is our creator, do you believe that? Amen. Ya. Then, if God is in control, do you believe that? Do you believe that God provides everything for you? Yeah. You believe God is the Alpha and the Omega? Yeah. You believe God's omniscient? Mengetahui segalanya? Ya, semua kita tahu. Now, do you trust? And you obey? Do you obey God? Okay? Nah, dikatakan di sini di Yakobus 2, faith without work is a dead faith. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu dia berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya ialah mati. Makanya di sini katakan, let us love with action and truth, ya, not with words or tongue. True saving faith can never be by itself. It always brings life, and life produce good works. Hari ini saya mau menjabarkan perbedaan dead faith and living faith. Oke, pertama, dead faith terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faith based on intellectual. Apa artinya faith based on intellectual? Artinya adalah teori only. Faith based on teori. Kita orang tahu ya, olahraga itu sehat gak? Amen. Sehat ya. Nah, tadi olahraga bisa bikin imun sistem bertumbuh, bisa. Bahkan saat COVID pun kita dianjurkan untuk berolahraga untuk build imun. Nah, orang semua tahu, tetapi banyak orang olahraga nggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Jangan jawab enggak tuh paling kenceng ya. Anthony. Enggak. Enggak semua orang mau olahraga, ya kan? Kenapa? It's not that easy, mungkin ya. Perlu perjuangan untuk olahraga. Nah, sama halnya dengan orang pintar, orang yang hanya kerjanya mengetahui firman, seperti orang Farisi. Dia tahu firman luar dalam, tapi dia nggak melakukannya. Apakah firman itu berguna bagi dia? Tidak.
Kamu tahu olahraga itu bagus, bisa bikin imun. Pengetahuan kamu itu nggak berguna kalau kamu nggak melakukannya. Benar? Bisakah kamu sehat, imun, cuma tahu tapi nggak melakukan, nggak berolahraga? Nggak bisa. Ya kan? Ada juga orang yang, maka kita lihat orang-orang yang seperti ini, dia hanya tahu teori, tapi dia tidak melakukan. Kebanyakan orang-orang seperti ini apa? Ya mereka sok pintar, nggak mau bergaul dengan kita. Orang Farisi, lihat ya, nggak mau bergaul dengan orang pendosa. Dia merasa dirinya pintar, merasa dirinya berbeda dengan yang lain. Dia bahkan nggak mungkin lah mereka datang bergereja dengan pendosa-pendosa gitu, ya kan? Mereka menganggap dirinya suci. Nah, ini yang berbahaya. Be careful with intellectual faith. Kalau kamu merasa dirimu pintar, berhati-hati kalau kamu tidak melakukannya. Itu dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 apa? Dikatakan apa? Semua Tuhan Yesus, Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya akan beroleh hidup. Nah, artinya apa? Ketika kita beroleh hidup yang kekal, berarti kita harus mempunyai tanda-tanda kehidupan. Apa tanda-tanda kehidupan? Yaitu kita harus bertumbuh dan berbuah. Oke? Roh, ketika kita percaya, kita akan diberikan apa? Langsung Roh Kudus. Roma 10 ayat 9-10, kalian bisa baca sendiri. Bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya cuma mau meluruskan satu hal ya. Ketika kita percaya, that's when Roh Kudus datang. Bukan dengan baptis. Again ya. Kalau dengan baptis, saya kasih reference ayat Paulus berikutnya, 1 Korintus. Aku mau mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Sehingga tidak ada nama orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Kalau Paulus, kalau benar baptis mendatangkan Roh Kudus, Paulus akan pasti membaptis semua orang. Karena itu satu paket. Benar? Buat apa Paulus menjelaskan firman, tetapi orang percaya, habis itu dia nggak baptis? Dia mengucap syukur, dia nggak membaptis semua orang. Ya kan? It doesn't make sense. Kalau satu paket, harusnya dia langsung menjelaskan firman, langsung dibaptis. But no, Paulus bilang, wah, aku mengucap syukur, aku tidak membaptis semua orang. Nah, ini yang harus saya tekankan ya, bahwa kita percaya, kita menerima Roh Kudus. Dengan percaya kamu diselamatkan. Oke? Saya nggak bilang bahwa baptis itu nggak penting. Yes, baptis itu penting sebagai kita affirmation. But bukan karena baptis kamu terima Roh Kudus, bukan karena baptis kamu diselamatkan. Oke, itu dead faith pertama. Jadi jangan kita pintar tapi kita tidak melakukan. Yang kedua, demon faith. Apa itu demon faith? Demon faith adalah kamu tahu teori dan kamu percaya. Wah, pertentangan ya. Tadi katanya percaya udah selamat. Demon faith, intelek dan percaya. Kamu tahu luar dalam dan kamu percaya. Kamu tahu olahraga itu sehat? Yes. Ya. Punya keinginan untuk olahraga? Ya. Wah, daftar membership gym tahunan malah ya, setahun di depan, bayar depan muka. Beli sepatu udah lengkap. Mungkin datang cuma 1-2 kali, habis itu apa? Makan. cuman nongkrong doang ya, angkat dikit, udah pulang gitu ya. No.
itu bukannya you have to do it. Itu nggak bikin kamu sehat, ya nggak? You do it every day. Kalau cuma sekali 2 kali, no. Ya kan? Nah, saya katakan lagi, kalau cuma percaya nggak melakukan, iblis, makanya iblis itu percaya. Demon faith. Makanya saya bilang ini demon faith. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah anak Tuhan. Ya. Dalam Markus 3 ayat 11-12 dikatakan, bila mana roh-roh jahat melihat dia dan mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ya. Lukas 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Iblis itu tahu Alkitab luar dalam, saudara-saudara. Ya kan? Yes. Waktu dia mencoba Yesus ketika Yesus berpuasa, dia tahu dia mencoba Yesus dengan firman. Jadi jangan sangka kalian punya pengetahuan firman luar dalam, percaya kalian sudah aman. No. Satu hal, kenapa iblis nggak selamat? Karena iblis nggak melakukan perintah Tuhan. Iblis nggak submit kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah iblis menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yesaya 14 ayat 14 ayat 3. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hati-hatilah when you think you are God. You are not God. Manusia bukanlah Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar Tuhan, tapi we are not God. Okay? When you think you are God, you are going melampaui batas seperti iblis. Iblis mau menyamai dirinya sebagai Tuhan. True saving faith involves something more, something that can be seen and recognized. A changed life. Oke? Ada perubahan hidup di dalam kalian. Ada perubahan. Ketika kamu percaya, Roh Kudus akan masuk. Dia yang menyucikan hati kita. Dia yang akan merubah hidup kita. Orang tahu olahraga itu sehat? Ya. Punya keinginan olahraga? Ya. Tapi nggak pakai alasan. Ketika masa lockdown, banyak orang alasan ya, gym nggak buka. Gimana mau olahraga gym nggak buka? No, ada teman saya yang Tabata tiap hari. Itu artinya apa? Dia tahu olahraga itu bagus, dia punya hati, keinginan, dan dia melakukannya. Ya kan? Saya juga tiap lockdown jalan, ketemu Cirisya, tetangga saya, Komik, ya gak? Ebi, semua. Kalau kamu mau melakukannya, you can do it. Gak perlu cari alasan. Gak ada sepatu lah, gak ada inilah. If you wanna do it, do it. Sama halnya dengan kita. Kita sudah tahu firman Tuhan, tinggal kita mau melakukan apa enggak. Ya kan? Jangan tunggu kita memberi, tunggu saya belum punya banyak uang, nanti aja memberinya. No, you give what you have right now. Oke? Harus ada action. The mind understand the truth, the heart desires the truth, and the will acts upon the truth. Dikatakan di sini, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Tuhan mempercayakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan. Oke? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tanpa perbuatan imanmu mati. Faith is not believing in spite of evidence. Faith is obeying in spite of consequence. Oke, saya ulang ya. Faith is not believing in spite of evidence. Kamu percaya bukan karena ada bukti. Faith is obeying in spite of consequence. Abraham dan Rahab, saat mereka menjalankan faith mereka, ada konsekuensinya. Ya kan? Abraham ketika dia disuruh mempersembahkan Ishak, dia melakukannya. Konsekuensinya apa? Ishak akan mati. Dia tahu itu. Rahab ketika dia, kalian sudah tahu ya cerita Rahab ya, saya singkat. Rahab ketika dia menyembunyikan pengintai, ada konsekuensinya? Ada. Kalau dia ketangkap, dia mati. Tapi dia melakukan hal itu karena iman. Dia nggak takut karena dia sudah punya iman. Dia tahu Tuhan yang akan beracara sepenuhnya. Meskipun ada konsekuensi, we will still do it. That is faith. True saving faith will lead you to action, ya, will lead you to work. Dan not just sekali-sekali, no. It will lead you to habit. Ketika kamu mengerjakan sesuatu terus-terusan, menjadikan kamu sebagai habit. Dan ketika kamu menjalankan habit itu terus-terusan, it makes you as culture. Okay? So, you are saved not because of your work, but because of your faith. Saya ulang ya, saya harus menjelaskan biar nggak kacau. Nanti bilang kita harus you are saved still because of your faith. Itu adalah ajaran yang paling terutama. Kamu dibenarkan karena iman. Dan perbuatan itu adalah bukti, ya, bukti dari iman kamu. Work does not equal salvation, ya. We are not like other religions. The only religions is Christianity, is faith, is salvation. What kind of faith? Faith is salvation that bear fruit. Hanya dengan bear fruit, then you prove that you have faith. Okay? Now, saya mau undang tim Present Worship untuk maju. You know, we exercise, kita berolahraga untuk membuat immune system kita kuat. Saat ini, kalian tahu ya, COVID-19 belum ada vaksinnya. Mereka berlomba-lomba untuk buat vaksin. Kalian tahu nggak vaksin itu apa? Vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya nanti tubuh kita bisa membuat imun terhadap virus itu. Nah, sebenarnya kita punya kekuatan sendiri untuk membuat imun itu. Selama kamu berolahraga, makan makanan yang sehat, ya kan, you can build your own immune. Itu yang dokter kasih tahu. Makanya mengapa banyak orang
yang berhasil untuk mengatasi COVID, ada yang sembuh karena imun sistem mereka kuat, mereka bisa bertahan, bisa mengalahkan virus ini. Sama juga dengan faith kita. You know, faith itu adalah our shield. Ya, yang kemarin pelajaran Zoom Sunday School pertama, enggak, armor of God. Amen. Ya kan? Helmet of salvation. Yes. Belt of truth. Yes. And your shield is your faith. Bagaimana kamu bisa memuatkan your shield, your faith? Dengan exercise. Build your immune so that your faith is strong. Dengan melakukan, dengan do works. Makanya saya mau undang semuanya bahwa let's do our work. Tadi dikatakan Kirisya, jangan cuma tidur, bangun iman kalian. Build to the highest. Kalau yang levelnya sekarang di sini, go up to the next level. Terus go up to the next level. Terus Tuhan sendiri yang akan mengatas kamu. Amen. Bahwa kamu harus terus naik level. Jangan seperti orang tidur. Orang tidur kalau tahu teori exercise bagus, tapi dia cuma malas-malasan, gak ada artinya. Oke? Silakan.